Saya akan sampaikan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai insulator ataupun isolasi pada sistem transmisi. Ada namanya insulator. Jadi insulator itu sederhananya adalah isolator pada saluran transmisi. Jadi isolator ini merupakan peralatan yang penting dalam sistem transmisi karena dia memisahkan bagian yang bertegangan dengan tiang menara atau dengan bagian pendukung atau support daripada sistem transmisi yaitu menaranya. Dan ini harus merupakan peralatan yang memiliki kualitas yang sangat baik. Kenapa? Karena kalau seandainya bahan insulator itu bukan merupakan isolator yang baik atau dielektrik yang baik, maka dia akan mengalirkan arus bocor kepada dan mengalir ke ground atau tanah. Kenapa? Karena tegangan yang diamankan itu adalah tegangan tinggi. Eh, kita tahu bahwa semakin tinggi tegangan, maka semakin besar atau semakin kecil tahanan yang bisa dilewatinya. Atau s- semakin tinggi tegangan itu, maka akan semakin mudah tahanan-tahanan itu dialiri oleh arus antara tegangan tinggi dengan tanah. Beda dengan kalau peralatan tegangan rendah yang hanya bisa dipisahkan oleh isolator kabel yang tipis, tapi untuk isolator tegangan tinggi pada transmisi ini harus merupakan isolator yang baik atau yang menghambat arus listrik yang sangat baik. Sehingga karena semakin tingginya eh, tegangan tersebut, maka diperlukan isolator yang baik dan akan mengakibatkan cost atau biaya isolasi ini merupakan satu bagian yang pengeluaran yang besar daripada sistem ketenaga listrikan. Jadi kualitas isolasi insulator pada jaringan transmisi ini akan menentukan keandalan ataupun apa ya, keandalan dan keamanan daripada tenaga listrik. Jadi keamanan dan juga bahwa dia memisahkan bagian yang bertegangan dengan operatornya atau manusia yang bekerja pada sistem transmisi tersebut. Nah, sebagai contoh, katanya di sini kan short circuit pada jaringan 500 kV akan mengakibatkan kehilangan daya yang sangat besar dalam beberapa jam. Jadi artinya gini, dengan eh, satu kali short circuit pada jaringan transmisi itu sama dengan daya yang disalurkan dalam beberapa jam seperti itu. Sama juga dengan ketika terjadi petir, maka listrik yang dihasilkan petir itu sama dengan energi listrik yang dipergunakan untuk menerangi satu kota dalam beberapa jam. Ini energi akumulasi yang terbuang ketika terjadi short circuit. Makanya peralatan insolator itu harus betul-betul eh, dijaga menjadi suatu pemisah antara tegangan agar tidak terjadi aliran listrik antara bagian bertegangan dengan kaki menara misalnya. Jadi ini mengakibatkan potensial financial losses, emphasize the importance of the reliability design. Jadi karena ini mengakibatkan kehilangan daya listrik, maka eh, besarnya biaya untuk isolasi itu tidak menjadi pertimbangan karena itu harus diberikan atau dikeluarkan dananya. Jadi insulasi daripada sistem tenaga listrik itu dibagi menjadi dua bagian yaitu internal insulation dan external insulation.
Ada internal dan ada eksternal. Peralatan biasanya adalah merupakan isolasi pada peralatan itu merupakan isolasi internal. Misalnya grounded housing atau rumah pentanahan. Jadi rumah pentanahan itu harus diisolasi agar tidak terjadi aliran listrik pada sistem pertahanan tersebut. Kemudian external insulation atau isolasi eksternal diberikan oleh lingkungannya. Typical external insulation seperti halnya eh, porselin. Bentar ya, ini ada. Jadi apa? Porselin kalau yang eksternal ini porselin yang menjadi bahan eh, tempat meletakkan. Ya, jadi kemudian ada electrical stress apa external insulation. Jadi kalau eksternal itu seperti yang porselin tadi ya. Isolator porselin tadi merupakan isolasi eksternal. Jadi external insulation, transmission line, saluran transmisi ataupun gardu induk eh, diberikan untuk listrik, kemudian juga mekanikal dan tekanan daripada lingkungan. Tegangan yang diberikan, tegangan yang diberikan pada sistem tenaga menghasilkan tekanan listrik. Jadi tegangan misalnya 150 kV, 275, 300, 500 kV itu akan memberikan tekanan listrik. Maksudnya tekanan listrik itu karena dia berhari-hari selama masa yang waktu yang lama terus diberikan tegangan 150 kV atau 275 kV, maka peralatan itu dia akan terus menahan medan listrik. Nah, yang lama-kelamaan nanti peralatan ini pasti akan mendapatkan apa ya aliran elektron-elektron pada pada isolator tersebut. Itulah namanya tekanan listrik itu kan, tekanan listrik. Kemudian juga cuaca misalnya. Cuaca panas, kemudian juga nanti setelah panas itu dingin. Kan transmisi itu kan berada di atas. Berada di atas, jadi isolator-isolator itu nanti kena hujan, habis itu kena panas. Jadi panas dingin itu akan menyebabkan ke pemburukan atau deterioration kalau dalam eh, peralatan-peralatan isolasi itu namanya deterioration atau penuaan. Sehingga dia makin lama makin eh, tidak tahan terhadap tegangan yang diberikan. Apalagi tegangan yang diberikan adalah tegangan tinggi. Cuaca, lingkungan, kemudian debu dan lain sebagainya, ya. Ataupun uap air garam juga menyebabkan pemburukan atau deterioration pada isolator listrik tersebut.
Kemudian juga the conductor weight atau berat dari pe- apa kabel, kemudian juga angin, hembusan angin, kemudian juga kalau ada di daerah dinginnya ada es, itu dapat memberikan tekanan mekanik kepada kabel tersebut atau kepada isolator tersebut. Sehingga isolator harus tahan terhadap tekanan dalam jangka waktu yang lama. Ini digunakan atau dilakukan untuk mengantisipasi saluran transmisi atau gardu induk yang mana dia harus beroperasi selama 20-30 tahun tanpa eh, mengalami perubahan dalam tahanan ataupun ketahanan isolatornya. Jadi ini yang perlu diperhatikan dalam sistem transmisi. Kemudian eh, saluran transmisi dan gardu induk, substationnya gardu induk ya. Jadi integritas atau kekuatan, kebagusan ataupun keunggulan daripada isolasi pada porselin-porselin ataupun eh, isolasi penopang pada kawat tegangan tinggi dan juga isolasi yang ada di gardu induk. Kalau Anda bisa pernah ke gardu induk atau melihat minimalnya gardu induk, maka di situ kan banyak isolasi berupa porselin-porselin tumpu yang menjadi tempat meletakkan penghantar-penghantar itu ataupun peralatan-peralatan seperti trafo arus, kemudian juga pemutus tenaga atau circuit breaker dan lain sebagainya. Itu banyak isolasi-isolasi yang diletakkan di gardu induk itu. Kalau kita melihat satu gardu induk itu yang pertama nampak ya itu memang isolasi-isolasi yang berdiri warna-warna coklat gitu. Nah, ini contoh tiang transmisi tadi ya, sudah kita sering bahas. Kemudian eh, electrical stress, the electrical stress on insulation decreased by atau tekanan listrik pada isolasi yang ini, yang seperti gambar yang mereng-mereng ini isolasinya. Jadi dia mengalami tekanan listrik yaitu pertama itu disebabkan oleh continuous power frequency voltage, tegangan pada frekuensi daya secara terus-menerus atau kontinu. Nah, jadi kan secara terus-menerus kan ada daya diberikan tegangan atau dikenai tegangan oleh saluran transmisi ini. Yang seperti saya katakan tadi, dia akan mengakibatkan semakin menuanya atau semakin menurunnya kekuatan di elektrik daripada isolasi tersebut. Yang kedua, temporary overvoltage. Jadi overvoltage atau tegangan lebih pada saat-saat tertentu atau temporary. Temporary itu sewaktu-waktu ya. Jadi over voltage itu bisa disebabkan tadi lah oleh petir misalkan. Jadi kalau terkena petir, apalagi terjadi flash over itu mengalirnya arus listrik dari pinggir isolator itu. Jadi kan isolator kan ada ini dia mengalir arus listrik dari kawat ini ke tiang oleh karena petir tadi kan. Maka ini menyebabkan kerusakan. Kalau terjadi flashover, maka dia isolatornya jadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Kemudian switching over voltage juga kan, over voltage juga namanya, tapi disebabkan oleh switching. Kemudian lightning, lightning oleh petir ya. Jadi temporary tadi mungkin karena inilah karena tegangan tinggi eh, yang lebih daripada tegangan biasa, tegangan lebih biasa secara eh, temporary. Tapi yang paling sering itu adalah karena switching dan petir. Itu yang menyebabkan electrical stress. Kemudian continuous power frequency voltage, tegangan daya dengan tegangan frekuensi daya secara kontinu, yaitu 150 kV, 275, 300, dan 500. The insulation atau isolasi has to withstand normal operating voltage. Jadi tahan terhadap
tegangan normal. Tentunya harus ya. Karena itulah yang harus dilindunginya, tegangan normal itu. Makanya eh, harus tahan terhadap tegangan normal. Jadi jangan sampai misalnya karena tegangan 150 kP, 275 kV itu jadi dia mengalami eh, pemburukan atau katakanlah jadi retak atau jadi flashover ya. Jadi dia yang pertama kali dia harus tahan terhadap tegangan frekuensi daya. Kemudian the operating voltage fluctuates from changing load. Fluktuasi tegangan karena perubahan beban ya. Kan beban itu kan kalau terjadi perubahan, misalnya terjadi pemutusan beban secara tiba-tiba, beban yang besar, maka itu akan mengakibatkan tegangan pasti akan naik secara tiba-tiba. Kemudian kalau terjadi pemasangan beban secara tiba-tiba besar, maka tegangan pun akan turun. Begitu rumusnya. P sama dengan V kali kali I. Kemudian the normal range of fluctuation is around uh, about 10% atau sekitar 10%. Jadi perubahannya itu 10%. Nah, minus atau plus atau lebih atau kurang. Kemudian the line to ground voltage cause the voltage stress on the insulator. Jadi gangguan fasa ke tanah, line to ground. Sebagai contoh, kebutuhan isolasi dari 220 kV, saluran 220 kV adalah paling tidak. Jadi kalau saluran 220 kV isolasinya harus tahan paling tidak itu 1,1 kali 220 kV per akar 3 atau 140 kV. Jadi 140 kV harus ditahan oleh isolator tersebut. Eh, Tegangan ini yang 140 kV ini, jadi jadi nilainya jadi lebih kecil ya dari 20 ya kan. Ini yang harus kita perhatikan, jadi nilainya lebih kecil dari 20. Tegangan ini digunakan untuk memilih jumlah isolator ketika merancang saluran transmisi atau kabel transmisi. Jadi digunakan isolator paling tidak dia 140 kV kalau 220 kV tegangannya. Kemudian isolasi di tes di laboratorium ya, sudah pasti seperti itu. Nah ini contoh saluran transmisi menggunakan isolasi, tetap menggunakan isolasi dari memisahkan saluran transmisi dengan tiang. Kemudian temporary overvoltage. This include ground fault, switching, rejection, line energization, and resonance, cause power frequency. Jadi temporary overvoltage itu disebabkan oleh gangguan fasa ke tanah, kemudian switching, kemudian juga load rejection atau pemutusan beban. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, line energization and resonance. Kemudian penyambungan beban. Line energization ini artinya penyambungan beban. Resonan cause power frequency. Kemudian close to power frequency. Jadi ada resonansi terjadi karena ada frekuensi lain yang dekat atau hampir sama dengan frekuensi daya. Itu akan menyebabkan resonansi. Atau kalau kita dulu sering di SMA itu menyebutnya apa ya? Ada dua frekuensi yang berdekatan akan timbul namanya resonansi. Interferensi. Interferensi ya. Ada dua frekuensi yang berdekatan. Kemudian switching over voltage oleh tegangan oleh switching. Switching itu the opening and closing
of circuit breaker. Circuit breaker atau PMT yang ditutup dan dibuka itu menyebabkan overvoltage juga. Jadi ini hal-hal yang harus ditahan oleh peralatan isolasi ini. Jadi bukan hanya tegangan kerjanya yang sebagai contoh misalnya tadi 220 kV, 300 kV, tapi juga dia harus menahan tegangan-tegangan yang lebih dari itu. Switching produce unidirectional or oscillatory impulse with duration of 5,000 to 20,000 microsecond. Jadi switching tadi mengakibatkan atau menghasilkan eh, tegangan impuls yang berosilasi. Artinya berosilasi itu terus terus ada tegangannya turun naik gitu kan. Eh, Sementara kan tegangan daripada saluran kita itu kan sinusoidal. Apabila ada switching maka tegangannya itu akan ditambah dengan tegangan yang berosilasi tadi. Lamanya itu 5.000 sampai 20.000 mikrosecond. Kemudian the amplitudes of the voltage varies between 1.8 and 2.5 per unit. 1,8 sampai 2,5 kali tegangan kerja. Bahkan beberapa circuit breaker modern menggunakan pre-insertion resistance atau tahanan sebelum, artinya secara perlahan dia membuka PMT atau pemutus tenaga itu. Jadi tidak langsung diputuskan sehingga tahanannya nol, tapi diinsertkan dulu tahanan untuk membuat dia perlahan-lahan memutuskan dayanya, tidak secara tiba-tiba. Karena kalau secara tiba-tiba akan mengakibatkan tegangan overvoltage switching yang lebih besar. Ya, kemudian ini contohnya ya, eh, overvoltage yang terjadi pada saluran transmisi itu ada 1,3 per unit, 1,73, 1,2, 1,53, dan seterusnya. Ini dia bentuk daripada overvoltage switching. Ini sebagai contohnya ini sama juga dengan tegangan impuls yang terjadi oleh petir, sama juga. Jadi dia mempunyai front eh, voltage atau tegangan muka dan sorry bukan tegangan waktu muka TR, kemudian ada juga T H atau TH ini adalah bagian ekornya. Jadi bagian muka gelombang dan bagian ekor gelombang. Sama seperti tegangan input pada teknik tegangan tinggi. Jadi switching over voltage memiliki waktu muka gelombang itu 20 sampai 5.000 mikrosecond, sedangkan waktu ekor gelombangnya 20.000 mikrosecond. Kemudian eh, light lightning over voltage atau tegangan lebih yang disebabkan oleh petir. Lightning over voltage are caused by lightning strike atau tegangan lebih oleh petir itu disebabkan oleh sambaran petir. Yang pertama secara langsung ke konduktornya atau to the base conductor. Yang kedua itu to the cell conductor. Jadi seal ini apa pelindung ya? Pada pelindung konduktor ini, jadi kan di kawat transmisi itu kan ada bagian atasnya itu yang tidak dilalui oleh arus listrik, tapi dia dilalui eh, untuk pengaman, untuk pengaman daripada saluran terhadap sambaran sambaran petir itu tadi ya. Jadi itu yang menjadi eh, penyebab daripada tegangan tinggi pada saluran akibat petir ini.
Ada yang langsung ke konduktornya menyambar, ada yang pada pelindungnya, kawat pelindungnya. The large current cause voltage drop in the grounding resistance may cause flashover to the conductor atau backflash. Jadi ini terjadi eh, karena kawat pelindung tadi kan terhubung ke ground. Terhubung ke ground itu kalau eh, pentanahan di groundnya itu tidak baik, maka dia akan naik lagi ke kawat pentanahan tadi. Artinya kalau bahasa gaulnya itu membal. Nah, dari kawat pelindung tadi atau seal wire itu, seal conductor itu kemudian ke bawah ke tanah karena tahanan di tanah itu tinggi, maka dia akan membal lagi balik ke atas sehingga menyebabkan tegangan pada masuk ke saluran transmisi lagi seperti itu. Namanya backflash. Kemudian to the ground close to the line atau the large ground current induce voltage in the bus conductor atau dia langsung ke tanah, menyambar ke tanah yang dekat dengan kawat transmisi. Atau ke ground ini bukan ke tanah ya, ke apa? Ke tiang menara. Ke tiang menara kan dekat dengan kawat transmisi. Nah, ke tiang menara ini kan terhubung dengan tanah. Nah, maka dia dari ground ini dekat dengan kawat transmisi mengakibatkan tegangan lebih pada saluran transmisi itu. Seperti itu jadi ya. Kemudian lightning strike cause a fast rising short duration and directional voltage pulse. Jadi petir itu mengakibatkan eh, fast rising. Jadi naiknya tegangan secara cepat, fast rising. Kemudian short duration atau waktunya sangat singkat. Waktunya singkat. Jadi naik dia tegangannya secara cepat tapi singkat. Nah, ini yang mengakibatkan dia nanti terjadi osilasi. Akibatnya ya gelombang tegangan di saluran itu gak karu-karuan istilahnya kan. Nah, bentuknya kayak mana gitu. Yang seharusnya sinusoidal, dia bentuknya menjadi tidak karu-karuan. The time to crash is between 0,1 sampai 20 mikrosecond. Jadi waktu muka gelombangnya 0,1 sampai 20 mikrosecond dan eh, time to half atau waktu ekor gelombangnya itu 20 sampai 200 mikrosecond. Kayak itu ya. Jadi lightning over voltage ini juga menyebabkan dia harus ditahan oleh isolasi. Jadi kenapa isolasi itu harus dibuat sebagus mungkin? Karena dia ada tegangan yang harus ditahannya.